والصلاة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى روح معلم هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم أمانة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang salat qashar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana hukum dari qashar salat, yang di dalamnya itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang musafir untuk memilih antara itmam atau qashar, menyempurnakan sholatnya atau mengqashar sholatnya. Ada yang mengatakan sunnah, karena qashar itu adalah rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat qashar atau qashar sholat itu sebenarnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada saat peperangan Zatul Riqa pada tahun 4 Hijriah. Jadi pada peperangan Zatul Riqa itu satu ketika Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin istirahat. Pada saat ketika istirahat itu, lalu kemudian Nabi mengatakan, siapa yang akan menjaga pada malam hari ini? Maka dua sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir dan satu lagi Abbad bin Bishr itu menunjukkan tangannya, kami ya Rasul. Jadi di situ ada khauf, ada kekhawatiran ya. Jadi perlu ada penjagaan, karena memang musuh itu mengintai. Nah, kemudian Ammar bin Yasir sepakat dengan Abbad bin Bishr itu menjaganya bergantian. Untuk Ammar bin Yasir menjaga sampai pertengahan malam, sementara dari pertengahan malam sampai penghujung malam itu dijaga oleh Abbad bin Bishr. Ini cerita muqaddimah aja. Nah, pada saat ketika Ammar bin Yasir menjaga si pertama, Abbad bin Bishr sholat. Kebiasaan para sahabat itu ya seperti itu, sholat sambil menunggu shift atau giliran jaganya. Tapi sayangnya pada saat ketika Ammar bin Yasir itu menjaga, dia tertidur karena lelah. Peperangan itu membuat lelah, akhirnya tertidur, sementara musuh itu mengintai. Sementara Abbad bin Bishr itu sedang enak-enaknya sholat. Disitulah kemudian musuh yang mengintai punya kesempatan untuk memanah Abbad bin Bishr. Inilah saatnya saya panah Abbad bin Bishr ini. Akhirnya terpanah.
3 panahnya itu nusuk ke badannya. Cuma hebatnya dia nggak terasa. Kenapa? Sholatnya membuat dia tidak terasa ada sesuatu masuk ke dalam dirinya, itu sholat aja itu. Sampai ketika dia sholat ada sesuatu yang menancap dirinya, dia cuma buka aja. Padahal ini keluar darah semua, dia nggak terasa. Kalau kita yang sholat begitu Pak, kena paku aja gitu dan jerit itu kan, dia nggak terasa sama sekali. Setelah selesai sholat baru dia terasa, kok ada yang sakit ini. Itulah sholat khusyuk. Kalau orang sholatnya khusyuk, nggak akan terpengaruh oleh apapun. Termasuk bom di belakang kalau bunyi pun nggak terpengaruh, khusyuk. Nah, sholat khusyuk itulah sholat yang bisa menjadi penolong itu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sholat itu adalah sesuatu yang berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu perlu dibahas. Siapa sih orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang percaya dan yakin mereka akan bertemu Tuhannya. Jadi orientasi hidupnya itu akhirat. Kalau kita kan 50-50, kita masih makamnya, kata Ibnu Athaillah Sakandari, itu masih makamnya asbab, masih nyari duit. Dan masih sedih kalau kehilangan duit, kehilangan harta benda. Nah, sholat qasar itu disyariatkan, itu satu peperangan Dzatur Riqa itu. Alasannya apa? Idza darabtum fil ardi, apa itu artinya? Walaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum. Tuh, di situ kata khiftum. Ayyabtinakumul ladzina kafaru. Wahai orang beriman, apabila kamu melakukan perpergian darabtum fil ardi, itu bukan artinya pergi biasa ya. Makanya menggunakan kata darabtum fil ardi, ai idza safartum falaisa 'alaikum junah, enggak mengapa. Falaisa 'alaikum junah itu artinya enggak apa-apa. Berarti itu boleh. Anda boleh mengqasar, boleh juga tidak mengqasar. Tetapi afdalnya mengqasar karena sedekah tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu sedekatahu. Kata Nabi, itu sedekah dari Allah, maka ambillah sedekah itu. Ada pendapat lain mengatakan itu turun pada bulan Rabiul Akhir tahun kedua Hijriah. Yang pertama tahun keempat, yang kedua tahun kedua Hijriah. Tapi ada yang mengatakan bahwa salat qasar atau salat yang diqasar itu turun 40 hari setelah hijrah Nabi. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, 40 hari setelah itu turun syariat tentang qasar salat. Nah, terkait dengan hukumnya sudah kita bahas pada pembahasan 2 pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan pada kasus yang kedua, yaitu tentang jarak. Kemarin hukum, yang kedua adalah jarak. Jarak itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-masafah. Al-masafatu allati yajuzu fiha qasrus salati. Masafah itu artinya jarak, allati yang yajuzu fiha dibolehkan qasrus salat, mengqasar salat dari 4 menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Kalau 4 rakaat namanya azimah. Azimah itu hukum asal. Karena ada satu kasus, satu keadaan, maka kemudian yang 4 diperpendek menjadi 2. Itu namanya rukhsah, qasar. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu salah satu alasannya adalah, atau penyebab keringanan itu adalah safar. Jarak berpergian, tentu jaraknya perlu diperhatikan. Berapa sih jaraknya? Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau dalam fikih-fikih yang kita bahas kita sudah tahu tuh, tetapi ini kan pembahasannya fikih perbandingan. Perbandingan para ulama mazhab terkait dengan berapa jarak yang kita dibolehkan mengqasar salat kita. Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah jumhur. Qalal jumhur, berkata mayoritas ulama. Jumhur itu artinya mayoritas. Jumhur. Yang dimaksud adalah jumhur ulama. Kata mayoritas ulama atau kebanyakan para ulama fikih, mereka mengatakan tuqsarus sholatu fi arba'ati burudin.
Salat itu diqosor. Fi arba'ati burudin, kalau perjalanannya itu jaraknya adalah arba'a burud, 4 burud. Burud itu jamak dari barid. Kalau barid kan orang bilang pos, ya kan? Itu pos kan biasanya. Tapi di sini artinya enggak. Yang di sini artinya adalah marhalah. Apa itu? Ma yuqaribul yauma. Yang jaraknya itu adalah sama dengan 1 hari. Ma yuqaribul yaum, atau al-yaum yang saat ini ya. Al-yaum bukan 1 hari. Yang saat ini sama dengan samanuna kilometer bitakrib. Kira-kira 80 kilometer. Jadi 4 burut itu sama dengan 80 kilometer. Nah, kalau dirinci, burut itu adalah satu burut atau 1 barit itu 12 mil. Kalau 4 berarti berapa tuh? 48. Nah, 48 mil itu sama dengan 80 kilometer atau 80 kilometer lebih dah. Kalau kita biasanya 85 ya. 83. Pokoknya antara 80 sampai 85 itu udah nggak boleh. Tetapi takriban tuh kira-kira gitu. Disebut bitakrib. Kira-kira itu 80 kilometer. Masiratu yaumin walailatin, jarak perjalanannya itu adalah 2 hari. Jadi jarak perjalanan untuk bisa sholat bisa diqosor itu perjalanan 2 hari. Perjalanan apa? Bukan dengan kendaraan, bukan dengan pesawat, tapi sayran mu'tadan kasairil ibilil muhammalati bil asqal, yaitu perjalanan biasa. Mu'tad itu biasa. Kalau orang jalan biasa pakai apa sih? Pakai kaki. Pakai kaki. Nah, perjalanan pakai kaki dari sini ke Bandung berapa hari tuh? 3 hari. Nah, perjalanan 2 hari itu dianggap sudah boleh mengqosor salat. Kalau pesawat sih bisa cuma 30 menit juga sampai kan. Ini perjalanan mu'tadan. Mu'tadan itu perjalanan biasa. Seperti apa? Kasairil ibilil muhammalati bil asqal. Seperti perjalanan unta. Unta jalannya kan santai. Pernah lihat unta, Pak ya? Unta kalau jalan gimana sih? Santai. Binatang yang paling santai itu unta. Nggak terlalu khawatir belakang depan, samping kanan nggak pernah khawatir. Unta jalannya santai. Al-muhammalati bil asqal, yang di dalam pundak unta itu dibebankan dengan beban. Berarti unta aja jalannya sudah lambat, ditambah lagi dengan itu, tambah lambat. Nah, itu ukurannya. Berarti kalau ukuran 1 hari 1 malam dengan perjalanan unta, dengan kita berjalan seperti jalannya unta, kira-kira sampai mana itu? Sekarang kita ukur. Kita jalan ke Selipi berapa menit? Enggak mungkin. Setengah jam. Setengah jam. Hah? 1 jam. Nah, Selipi 1 jam. Bayangkan, ini 24 jam. Berarti 24 kali jarak Selipi aja. Hah? Jarak Selipi kalau jalan biasa, bukan jalan cepat nih, jalan biasa. Nah, kalau dari sini berarti Bogor. Itu bisa 1 hari jalan. Nah, tambah lagi dengan Bogor berikutnya. Jadi kalau dihitung itu jaraknya itu adalah sampai Bandung lah. Bandung itu sudah boleh qosor. Jarak Bandung dari Jakarta Bandung berapa kilo? 80 kiloan ada itu, lebih malah. Bisa 100 kilo kalau nggak salah itu. Berarti sudah boleh. Nah, jarak itulah yang jadi ukuran. Kalau perjalanannya 2 hari, maka kata jumhur ulama boleh sudah mengqosor sholat. Itu 1. Jadi jaraknya adalah 80 km. Wa ayyakuna safaru safara mubahin. Dan perjalanan itu harus perjalanan yang dibolehkan. Maksudnya perjalanan yang tidak mengandung maksiat gitu. Perjalanan boleh.
atau perjalanan yang di situ ada unsur ibadahnya. Misalnya apa? Misalnya perjalanan haji nih, sekarang nih orang haji itu sudah boleh mengqashar sholat. Nanti batasannya berapa hari bisa mengqashar, nanti ada ikhtilaf para ulama. Atau melaksanakan perang jihad. Jihad di sini kan bisa jadi jihad juga belajar, termasuk jihad fi sabilillah, ibnu sabil. Wa ghairi dzalika min af'alil khair, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Wa ghairi dzalika min af'alil khair. Apa itu? Ya banyak, misalnya Anda berpergian piknik, nuzha. Boleh nggak piknik ke puncak misalnya, qashar? Boleh. Karena dia safar mubah. Perjalanan mubah, boleh. Atau perjalanan dagang. Bawa barang dagangan dari sini kemana? Ke Surabaya misalnya, Bu. Itu boleh qashar. Tapi kalau melakukan perjalanan tujuannya adalah mau merampok di Bank Surabaya, tujuannya itu, dan dia sholat, nggak boleh qashar sholat tuh, karena safar ma'siyah. Itu kata jumhur ulama. Berarti nanti ada yang membolehkan safar ma'siyah mengqashar sholat. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa kata jumhur ulama, mayoritas ulama siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan sholat bisa diqashar kalau perjalanannya itu jaraknya sama dengan 80 km, sama dengan perjalanan 2 hari, dengan perjalanan seperti perjalanan biasa, dan safarnya harus safar yang ibadah atau yang mubah, seperti haji, umroh, atau jihad, atau piknik, atau melakukan perdagangan. Itu kesimpulannya. Berarti kalau kurang dari 80 km belum qashar. Berarti kalau perjalanannya itu safarnya maksiat, tidak boleh qashar. Meskipun maksiat terpisah, qashar sholat terpisah, itu syariat sendiri. Tapi bagi ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa safarnya harus safar mubah. Kalau safarnya maksiat itu nggak boleh. Bisa dipahami ya? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qala Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi itu berkata, aqallu ma tuqsaru fihi sholatu huwa thalathatu ayyam min aqsuri ayyamis sanah. Kata Abu Hanifah, batas minimal sholat itu bisa diqashar adalah 3 hari. Berarti kalau yang pertama berapa hari? 2 hari. Kalau yang kedua berapa hari? 3 hari. Yaitu seperti hari-hari dalam 1 tahun yang pendek. Wa ajazal qasra fi safaril mubahi au kana safar ma'siyah. Abu Hanifah membolehkan, ajaza membolehkan. Kalau boleh, jaiz itu boleh, yajuz boleh. Tapi ajaza ada hamzah di depannya, berarti boleh, jadi membolehkan. Itu sorofnya gitu, tasrifnya seperti itu. Wa ajaza siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan apa? Qashar salat fi safaril mubah, baik di dalam perjalanan yang bersifat mubah seperti melaksanakan haji, jihad, piknik, atau melakukan perdagangan, au kana safar maksiyah, atau perjalanannya itu perjalanan maksiat. Kata Abu Hanifah, qashar juga. Kenapa? Karena itu beda. Karena qashar salat itu bersifat umum. Tidak dibatasi orang melakukan perjalanan karena mubah, atau karena ibadah, atau karena maksiat, umum itu qashar. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wahai orang beriman, kalau kalian melakukan berpergian, itu dibatasi enggak? Berpergian yang mubah. Dibatasi enggak itu? Atau berpergian untuk ibadah. Dibatasi enggak? Enggak, berarti kata Abu Hanifah umum. Dia maksiat juga, yang penting dia safar, memenuhi jarak 3 hari. Maka dia mengqashar salat.
Jadi muslim sholatnya nggak pernah putus, tapi maling juga jalan. Nih maksudnya seperti itu. Maksiat juga jalan. Berpergiannya pun berpergian untuk melakukan sesuatu yang maksiat. Nah, itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab yang pertama mengatakan 4 burut, kita bilangnya 4 burut aja lah, karena mengartikan dalam bahasa Indonesianya susah. Atau perjalanan 80 kilometer, itu kata mazhab jumhur, karena di situ itu sudah ada sesuatu yang memberatkan. Syad wa tirhal. Perjalanan yang situ ada sesuatu yang memberatkan, masyaqqah. Batasannya berapa hari? 2 hari sudah melelahkan itu. Kalau 1 hari belum, 2 hari sudah melelahkan. Maka batasannya kata mazhab jumhur itu adalah 4 burut atau 80 km. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi, dan sahabat Nabi perkataannya masuk kategori athar sahabah. Dalam metodologi istinbat hukum atau usul fikih, itu athar sahabat bisa jadi pedoman atau sumber hukum, gitu loh. Pertama kan Quran, baru sunnah. Bagaimana athar sahabat? Itu bisa menjadi salah satu pedoman di dalam pendapat hukum. Kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya ahla Makkah la taksuru fi adna min 4 burud min Asfan ila Makkah. Kalau Anda melakukan perjalanan dari Asfan ke Mekah, wahai orang-orang Mekah, jangan mengqasar salat fi adna min 4 burud, kurang dari 4 burud. Maksudnya gitu. Berarti perkataan Ibnu Abbas ini dijadikan dasar bahwa jarak di mana kita bisa mengqasar salat itu 4 burud sama dengan 80 kilo. Itu dalilnya, tetapi dalilnya adalah perkataan sahabat. Sementara Abu Hanifah mengatakan 3 hari. 3 hari dalilnya mana? Dalilnya itu adalah mengkiaskan dengan perjalanan perempuan kalau berpergian selama 3 hari harus ada mahramnya. Itu Nabi mengatakan la tusafiru imra'atun salasata ayyam illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan masirata salasati ayyam, jaraknya 3 hari, kecuali harus ada yang menemaninya, yaitu mahram. Kalau bahasa kita muhrim. Tapi bahasa Arab yang benar mahram. Dzu mahram. Karena kita ini kan bahasa Indonesia mengambil aja muhrim, padahal muhrim itu artinya orang yang ihram. Artinya muhrim orang yang dilarang dinikahi, kamus bahasa Indonesia. Itu salah, seharusnya mahram. Nah, jadi Abu Hanifah itu mengkiaskan itu sama dengan jumlah boleh sholat Jumat. Ada yang mengatakan 40, mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan 12 boleh, Imam Malik. Ada yang mengatakan 3 juga boleh, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, yang penting kata Jumat itu jamak. Jamak itu berapa sih? Lebih dari 2. Kalau 1 mufrad, 2 musanna, ketiga jamak, 3 jamak. Berarti 3, boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Siapa imamnya? Ya 3 salah satu dari 3 itu. Itu perkataannya begitu. Itu logikanya. Makanya kita nggak bisa nyalain orang, Pak. Kita ngerti perbedaan pendapat. Sama dengan tadi. Kata Abu Hanifah, kalau sudah 3 hari baru boleh qasar. Kenapa? Dalilnya tadi tuh. Dalilnya bukan dalil yang menjelaskan itu, tetapi mengambil. Menganalogikan. Apa sih menganalogikan? Mengkiaskan. Jadi hukum begitu caranya. Jadi dikiaskan dengan perjalanan perempuan yang jaraknya 3 hari harus ada mahram. Sama dengan haji. Nah, itu ada jarak. Tapi ada lagi pendapat ketiga, nggak ada disebut sini. Pendapat Daud Al-Zahiri. Pendiri mazhab Az-Zahiriyah yang sudah hilang. Pendapat ini atau mazhab ini udah nggak ada pengikutnya. Tapi kitabnya masih ada. Apa tuh kitabnya? Al-Muhalla Ibnu Hazm. Jadi Ibnu Hazm mengikut pendapat dari Daud Al-Zahiri. Al-Zahiri pendiri, Daud itu pendiri dari mazhab Zahiri. Apa kata Zahiri? Berpergian baik dekat maupun jauh
tetap dapat qasar. Jadi nggak pakai ukuran. Yang dianggap berpergian jauh gimana? Maksud dianggap berpergian safar apa? Idza darabtum fil ardi, ada batasan. Yang penting Anda sudah keluar kampung, itu dianggap sudah safar. Misalnya di sini ke Bogor, udah keluar Jakarta, itu sudah qasar. Jaraknya kan belum sampai, nggak penting itu jarak. Yang penting sudah berpergian keluar dari kota. Tapi pendapat ini nggak dipakai, jarang. Yang dipakai itu dua pendapat, yaitu jumhur dan pendapat dari siapa itu? Pendapat dari Abu Hanifah. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa ya? Kalau nggak dipahami juga tenang santai aja kan. Oke, kita lanjutkan. Ad-dalilu. Nah, ini kita bicara dalil nih. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Ad-dalilu hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Hadisnya adalah, dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrau an tu'ta ma'siyatuhu. Kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka, menyukai, an tu'ta rukhasuhu, agar rukhsahnya, rukhsah itu dijalankan. Rukhas itu jamak rukhsah. Kitabun jamaknya kutub. Rukhsah jamaknya rukhas. Nah, ini bacanya rukhasuhu. Jadi Allah suka kalau rukhsahnya itu dijalankan, diambil maksudnya. Sebagaimana Allah nggak suka kalau maksiatnya itu dijalankan. Kama tu'ta maksiatuhu. Artinya apa? Lebih Allah cintai kalau rukhsah yang Allah berikan dalam bentuk mengqashar salat itu kita ambil dibandingkan kita salatnya sempurna. Meskipun salat sempurna boleh, tetapi Allah lebih suka kalau rukhsah itu diambil. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan, ya rukhsah aja. Karena Allah beri keringanan, kenapa nggak diambil? Hah? Hadiah diambil. Kalau kita nggak ambil hadiah dari Allah, sedekah dari Allah, sombong nggak? Sombong banget sih. Belagu. Kenapa nggak diambil gitu loh maksudnya. Tapi kalau puasa lain ini. Karena puasa itu biasanya orang berpikir kalau saya nggak puasa nanti bayarnya susah. Itu. Jadi puasa aja lah gitu. Meskipun tidak berpuasa pada saat berjalanan itu nggak apa-apa. Nah, itu hadis yang pertama. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ya pendiri mazhab Hambali. Beliau termasuk juga periwayat hadis. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan juga oleh Ibnu Hibban. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban juga kolektor hadis. Orang yang ahli di dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu dalil yang pertama atau hadis yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Hadis Anas. Anas bin Malik seperti yang sering saya katakan, beliau ini sahabat Nabi yang termasuk 7 periwayat sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah staf khusus dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kata Anas, idza kharaja, apabila keluar, masirata thalathati amyal, perjalanan 3 mil, au farasah, atau 3 farsah, shalla rakataini, maka dia melakukan salat 2 rakaat. Itu adalah dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah. Dan hadis ini adalah akhrajahu Muslim fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nah, untuk kasus pertama kita anggap telah selesai ya. Jadi muncul pertanyaan terkait dengan persoalan yang pertama tadi. Perjalanan maksiat.
Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Ini saya jelaskan sedikit lah supaya kita paham. Tapi nggak usah terlalu serius ngambilnya ya. Karena ini agak sedikit menggunakan otak dan logika. Tadi kita sebutin itu ada dua perjalanan, safar mubah dan safar maksiat. Sedikit-sedikit saya jelasin. Kata madhab jumhur, qasar itu nggak boleh kalau perjalanan maksiat. Betul ya? Harus perjalanannya itu perjalanan mubah. Bisa dipahami nggak nih? Ini prinsip umumnya. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan jumhur ulama? Itu pada dasarnya terkait dengan persoalan dari makna safar itu. Jadi kata para ulama itu mengatakan untuk semua safar terjadilah qasar. Bagi Abu Hanifah termasuk safar yang maksiat. Karena yang dilihat bukan soal tujuan berpergiannya. Saya paham nggak nih? Bukan tujuannya yang dilihat, tetapi perjalanannya. Yang dalam perjalanan itu baik yang melakukan maksiat ataupun tidak maksiat, pasti ada masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan itulah yang memunculkan hukum qasar salat. Itu Abu Hanifah bilang gitu. Bisa dipahami kan? Jadi bukan tujuan safarnya. Tujuan safarnya kata Abu Hanifah, ente mau mencopet, ente mau ziarah ke makam para wali, atau ente mau melakukan rihlah, nuzha, piknik. Itu nggak penting. Yang penting adalah ente melakukan perjalanan. Berarti safarnya. Setiap safar ada masyaqqah. Nah, masyaqqah yang disebut dengan masyaqqah itu ada kesulitan, itu yang menyebabkan hukuman menjadi berubah. Yang disebut dengan rukhsah. Karena ada masyaqqah, ada rukhsah. Misalnya saya beri contoh. Saya sakit di bulan Ramadan. Sakit saya tidak bisa membuat saya berpuasa. Kira-kira wajib nggak saya berpuasa? Nggak wajib. Tetapi saya harus diberikan rukhsah, yaitu mengqadha puasa di bulan selain Ramadan. Atau kalau seandainya saya tidak bisa berpuasa secara permanen, permanen itu maksudnya tidak mungkin lagi saya bisa berpuasa meskipun di bulan lain, karena sakit ini nggak bisa membuat dia berpuasa. Dia harus dikasih makan. Seperti orang gula itu, kalau gula dan tingkat tinggi, dia harus dikasih insulin dan dia nggak bisa berpuasa. Maka di situ rukhsahnya, bentuk hukumnya dibagi dua. Qadha dia nggak bisa, berarti gantinya apa? Fidyah. Dia bayar fidyah sejumlah 30 hari 1 bulan di mana dia nggak bisa berpuasa. Begitu. Itu namanya rukhsah tuh, keringanan. Tetapi kata para ulama, meskipun qasar itu bersifat umum, tapi prakteknya Nabi Muhammad SAW kalau berpergian nggak pernah perjalanan maksiat. Itu prakteknya. Dan setiap berpergian Nabi pasti mengqasar sholat. Apakah itu pergi pada saat ketika melaksanakan haji, umroh Nabi itu bulan Dzulqa'dah loh. Dzulqa'dah. Jadi Nabi itu 4 kali umroh itu bukan di bulan lain kecuali bulan Dzulqa'dah. Kenapa kita nggak di bulan Dzulqa'dah? Karena sudah ditutup umroh di bulan Dzulqa'dah, setelah Syawal ditutup tuh. Di situ persiapan haji, maka nggak ada yang bisa umroh. Nanti setelah haji baru bisa umroh. Padahal afdalnya kalau ikut praktek Nabi itu umroh di bulan Dzulqa'dah. Nabi berperang, pada saat berpergian dalam peperangan Nabi mengqasar sholat. Jadi tidak ada satupun yang mengatakan Nabi melakukan perjalanan secara praktek mengqasar sholat itu dalam perjalanan yang maksiat. Itu satu, berarti pertentangan. Yang kedua, sahabat pun sama. Jadi ada pertentangan antara makna qasar itu yang secara umum dengan praktek Nabi. Bukan pertentangan, tapi di sini ada satu perbedaan. Yang ini nggak dilihat oleh Abu Hanifah. Dan kemudian disinilah kemudian para ulama jumhur tuh mengatakan ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu nggak boleh dikaitkan dengan maksiat apapun bentuknya. Nah, itu muncul kaidah dari situ. Nah, ini pelajaran kampus nih, akademik. Makanya agak sedikit berat kita menggunakan logika.
Oleh karena itu jangan terlalu serius. Bang Haji Fauzi jangan serius. Nanti pas pulang sakit lagi. Gara-gara mikirin, tadi Ustaz ngomong apa sih? Jadi begitu, yang penting pernah dengar. Oh iya, ternyata meskipun maknanya bersifat umum, qasar itu pokoknya untuk berpergian saja. Tujuannya nggak penting, tapi praktek Nabi nggak pernah di dalam maksiat. Maka praktek ini mengkhususkan tadi yang boleh, yang mubah, dan yang ibadah. Lalu muncullah kaidah ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh dikaitkan dengan maksiat. Itu muncul kaidah ushul fikih. Mudah-mudahan lupa ya. Karena kalau ingat repot juga itu. Itu baru satu itu, belum yang lain itu. Yang berikutnya adalah yubda'u qasrus sholati fi halati safari. Yubda' itu dimulai. Kalau memulai yabda'. Ini saya baca yubda'u, dimulai. Dimulai apa itu? Qasru naibul fa'il. Dimulai qasar salat kapan? Fi halati safar, pada saat perjalanan. Nah, sekarang kita bisa enggak kita mengqasar salat sebelum berpergian? Banyak orang yang keliru. Baru di rumahnya mau pergi ke Bandung, sudah waktu zuhur dia qasar tuh. Dua-dua, keliru. Salah dia. Kenapa? Yang enggak ngaji di Majelis Talim Ar-Risalah dia. Harusnya Bang Hakim undang tuh. Harusnya ngaji biar tahu kan. Nah, sekarang kita tidak pelajari ini. Meskipun nanti ada fikih madhab Syafi'i, tapi kita harus ngerti juga perbedaan pendapat para ulama madhab ini. Yubda'u qasrus sholati fi halati safari. Qasar salat dimulai pada saat keadaan perjalanan. Qala al-jumhur, jumhur ulama berkata, la yuqsarus sholatu alladhi yuridu safara hatta yakhruja min buyutil qaryati. Kata jumhur ulama, salat enggak bisa diqasar. Yang melakukan perjalanan, yang ingin melakukan perjalanan hatta yakhruja min buyutil qaryah, sampai dia keluar dari rumah-rumah yang ada di desa itu. Maksudnya apa? Sudah keluar kota, masuk pintu gerbang daerah lain. Jadi keluar. Jadi tinggal diukur aja, ukurannya di mana. Kalau kita melakukan perjalanan ke utara, kira-kira ukurannya mana? Kalau perjalanan ke selatan apa? Gerbangnya tuh, keluarnya itu. Nah, kalau sudah keluar dari gerbang kota Jakarta, di situ boleh mengqasar salat. Ini kapan bisa diqasar gitu loh. Tapi ingat jarak perjalanannya harus tadi tuh 80 km gitu. Tapi kan perjalanan tuh kapan boleh qasar? Kita belum bicara jamak insya Allah akan datang. Qasarnya dimulai setelah kita keluar dari gerbang kota. Nah, kalau gerbang kota di sini yang mana gerbang kota? Kita keluar dari Jakarta, mana batasannya? Bekasi mau keluar? Kalau Bekasi mau kemana? Hah? Cikampek. Cikampek boleh? Nah, itu boleh itu. Yang penting sudah keluar pintu gerbang dari rumah-rumah di Jakarta, keluar. Citerap. Batas keluar kota. Batas keluar kota. Artinya kita bisa ukur sendirilah. Ini kira-kira udah di luar kota Jakarta nggak nih? Berarti sudah masuk kategori Jawa Barat. Kalau perjalanan ke mana tuh? Hah? Bekasi masuk ya? Kalau kita mau ke Jawa Tengah, batasannya mana? Keluarnya dari mana? Hah? Bekasi. Berarti Bekasi dianggap Bekasi ini masih kota, masih Jakarta ya kan? Enggak. Kalau ingat ukurannya bukan administrasi ya. Kita kan harus pahami ada wilayah administrasi, ada wilayah tradisi. Misalnya Kemanggisan. Kalau bicara Kemanggisan secara administrasi berarti kecamatan Kemanggisan. Administrasi. Tapi kalau bilang wilayah Kemanggisan, kelurahan Palmerah kena itu. Selipi kena itu. Ukurnya apa? Kemandoran tuh. Sampai pulau, sampai mau ke Tanjung Duren, perbatasannya Tanjung Duren tuh. Masjid At-Taqwa itu masuk Kemanggisan itu. Berarti luas sekali Kemanggisan. Masuk Kemanggisan kan? Itu ukuran apa ya, tradisi lah, kultur. Tapi kalau administrasi ya kecamatan Kemanggisan. Berarti kita bukan Kemanggisan ini.
Ini kelurahan Palmerah. Nah, batasannya adalah keluar dari rumah-rumah yang ada di Jakarta. Itu aja ukurannya. Di sini sebutkan yakhruju, mana tadi? Hatta yakhruja min buyutil qaryah, sampai dia keluar dari rumah-rumah yang ada di desa itu. Berarti yang ada di Jakarta. Wa hatta yadkhula awwala buyutiha ma yu'raful ana bil marafiqil khassa bil baladil lati yaskunuha ba'da dzalika yuqsaru atau yaqsuru. Dan sampai dia masuk ke rumah yang pertama yang sekarang dikenal dengan bil marafiqil khassa. Marafiq itu artinya fasilitas. Al khassa fasilitas khusus. Bil balad di tempat atau di negeri allati yaskunuha yang akan dia tempati ba'da dzalik, setelah itu maka dia mengqasar salat. Misalnya begini, dari keluar gerbang kota sampai dia berada di tempat yang dia tuju dan dia masuk di rumah yang dia tempati. Itu namanya bil marafiqil khas. Tempat khusus yang dia tempati, disitulah qasar berlaku. Terpahami kan? Nah, qasar berlaku sampai situ, sampai berapa hari? Nah, itu nanti ada ukurannya lagi tuh. Berapa hari? Apakah 3 hari, 4 hari, 15 hari, 12 hari, 10 hari? Itu ada ukuran. Nah, itu kan akan kita bahas. Jadi bisa dipahami ya, kapan kita mulai qasar? Setelah keluar dari gerbang kota sampai kita masuk ke rumah yang kita tempati pertama. Itu batasnya. Nah, setelah itu berlakulah qasar selama berapa hari? Muddah namanya. Itu batasnya disebut dengan yubda. Yubda itu dimulai. Berarti hari kedua, hari ketiga itu sudah qasar tuh. Sampai berapa hari? Yang bagus ikut mazhab Hanafi aja nanti. 15 hari. Pada saat itu kita berganti mazhab. Dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Hah? 15 hari. Haji Poji suka itu. Dia kan sahibus safar. Orang yang suka berpergian. Hah? Ya kalau pakai mazhab Hanafi 15 hari bisa qasar terus. Qasar jama'. Nanti dibahas ini. Oke, kita lanjutkan. Al-muddatu syar'iyyatu allati yajuzu lil musafiri idza aqama fi baladin ay yaqsura as-salata fiha. Al-muddah, muddah itu apa istilahnya? Waktu. Muddah. Asy-syar'iyyah berdasarkan ketentuan agama, bukan berdasarkan ketentuan kemauan. Kalau mau kita setiap hari jamak qasar. Allati yajuzu, yang boleh buat siapa? Lil musafir, bagi orang yang musafir berpergian, idza aqama fi baladin, apabila dia mukim di satu tempat, ayak surat salat fiha, untuk mengqasar salatnya di tempat itu. Nah, ini kasus yang ketiga. Qala al-jumhuru, mayoritas ulama berkata seperti Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum, mereka berkata idza azma'a. Azma itu artinya azama, sama. Apa itu azma'a? Kalau dia sudah memutuskan. Idza azma'a. Kalau dia sudah memutuskan, siapa yang memutuskan? Al-musafiru. Fa'ilnya, yaitu orang yang berpergian. Ala iqamati arba'ati ayyam, untuk menetap 4 hari, au aksara atamma. Jadi gini maksudnya. Kalau dia, kata jumhur ulama, kalau seandainya dia berpergian sudah memenuhi syaratnya, lalu kemudian sampai di tempat itu, maka dia bisa mengqasar salat selama 4 hari. Arba'ata ayyam. Kalau ternyata dia sampai hari kelima, maka dia atamma. Apa atamma itu? Salatnya harus sempurna. Berarti qasarnya sudah jatuh. Dia harus salat zuhur 4 rakaat, kembali ke azimah. Bukan rukhsah lagi, rukhsahnya dibatasi 4 hari. Bisa dipahami ya? Itu mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali. Qala Abu Hanifah berkata, idza azma'al musafiru, apabila seorang musafir azma'a azama, itu bertekad, memutuskan, ala iqamihi,
dia bermukim, menetap di tempat itu khamsata asyrata yauman, 15 hari, maka setelah 15 hari atamma. Dia harus sholat itu dalam keadaan sempurna, kembali azimah. Azimah itu artinya apa? Kembali sholat seperti sholat yang disyariatkan di awal. Berarti isyanya jadi 4 rakaat. Berarti batas di mana orang musafir mengqashar sholatnya bagi mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi berapa hari itu? 15. Jadi ada 2 tuh. Yang pertama 4 hari. Mazhabnya siapa? Jumhur ulama, yaitu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Yang 15 hari, mazhabnya siapa? Abu Hanifah. Ini mau ngikut nih, para pengikutnya akan muncul nih. 3 orang udah daftar dibilang, saya mau ke mazhab Abu Hanifah aja lah. Nah, dalilnya mana? Nah, ini dalil nih, kita bicara dalil. Karena fikih itu harus ada dalilnya. Dalilnya adalah al-hadis atau hadis al-Bara. Bara bin Azib di sini ya, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah salasatan yaksuru fi umratihi. Dalilnya adalah ini nanti dipakai oleh mazhab Hanafi ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermukim atau tinggal di Mekah 3 hari yaksuru fi umratihi. Nah, pada saat dia umroh selama 3 hari itu dia mengqashar salatnya. Berarti berapa hari situ? 3 hari. Saat dia mengqashar selama 3 hari. Nah, ini tadi 4 hari ya. Nah, dalil Abu Hanifah, dalilnya Abu Hanifah adalah hadis Ibnu Abbas. Tadi dalilnya jumhur. Berarti 3 hari kasih 4, jadi setelah 4 hari. Hadis Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bermukim. Maksudnya tinggal di mana? Amal Fathi, di Mekah selama masa penaklukan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu pernah ditaklukkan, disebut dengan Fatu Mekah. Dan disitulah awal nanti Islam berkembang dan semua menjadi Muslim. Mekah dan Madinah itu Fatu Mekah. Yaitu disebut dengan pembebasan kota Mekah oleh orang-orang Muslim, oleh Nabi dan para sahabatnya terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi tahun ke-8 Hijriah Mekah ditaklukkan dan Mekah menjadi Islam. Sebelumnya enggak Islam. Itu masih didominasi oleh orang kafir Quraisy. Nah, setelah ditaklukkan oleh Nabi itu, maka semua berhala dihancurkan tuh. Yang ada di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah dihancurkan. Bersih semua. Dan di situ banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena mengaku Islam, ada yang takut. Yang takut tuh nanti jadi munafik-munafik tuh. Takut itu kalau nggak masuk Islam nanti bisa dibunuh. Nah, disitulah kemudian Islam mulai menyebar. Jadi Madinah dan Mekah dikuasai oleh Islam. Setelah itu baru Islam menyebar ke wilayah-wilayah sekitar. Itu namanya Amul Fathi. Nabi tinggal berapa hari? Khamsata asyar lailah. Berapa hari itu? 15 hari. 15 malam. Nah, selama 15 hari 15 malam yaksuru salat, Nabi mengqashar salat. Ini dalilnya Abu Hanifah. Kalau yang pertama 3 hari. Itu dalilnya jumhur ulama. Nah, dalil Abu Hanifah ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan kata Albani di dalam kitab di bawahnya itu dhaif munkar. Hadis ini adalah hadis dhaif, munkar, nggak bisa dipakai. Itu kata siapa? Albani. Albani seorang ulama yang belajar hadis nggak ada gurunya. Itu Albani. Man lam yakun lahu syekhun fa syeikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar nggak ada gurunya, gurunya setan. Makanya Al-Albani banyak dikritik. Kenapa? Beliau banyak mendaifkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kata para ulama, ente siapa? Imam Bukhari siapa? Imam Bukhari ketika dia meriwayatkan hadis-hadis sahih, itu kriterianya ketat. Dan perjalanannya panjang. Ente cuma duduk di perpustakaan, mentakhrij hadis,
Mentakhrij itu memverifikasi ya, hadis sahih atau tidak sahih, lalu mengatakan hadis-hadis dalam kitab Bukhari banyak yang dhaif. Siapa dia? Belajarnya nggak pakai guru, belajarnya otodidak. Ya, nggak ada Google saat itu kan, nggak ada guru, nggak ada gurunya, maka dia dianggap tadi belajar otodidak tapi berani mendaifkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ingat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kita pedoman. Kalau Anda ingin menghancurkan Islam, buat lemah itu kedua hadis itu, kitab itu. Sama seperti di sekarang nih, kalau Anda ingin menghancurkan habaib, kasih jelek nasabnya. Sekarang lagi terjadi, kasih jelek dia, dihancurkan. Siapa yang punya kepentingan? Yang punya kepentingan adalah mereka-mereka yang terganggu dengan keberadaan Habib. Begitu. Makanya hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Tapi juga kita jangan ta'assub dengan Habib ya. Ta'assub itu terlalu mensakralkan habaib. Jangan. Kecuali yang udah jelas-jelas soleh, udah jelas-jelas akhlaknya bagus, itu baru kita hormati. Tapi zuriat Nabi wajib kita hormati. Tapi menjadi ta'assub sampai kemudian kita sakralkan dan pandangan-pandangannya kadang-kadang kita terima secara membabi buta, itu bahaya juga itu. Karena dia manusia. Misalnya sebagai contoh, kan banyak orang yang kemudian menerima saja apa yang dikatakan oleh Habib, pada itu keliru. Banyak tuh terjadi. Nah, yang seperti itu kita harus lihat. Tapi kalau orang-orang yang soleh, akhlaknya bagus, dan ilmunya tinggi, kita perlu ta'zim terhadap siapa? Quraisy Shihab. Ilmunya tinggi, Habib Rizik, ilmunya tinggi. Tapi kalau yang cuma pakai jubah doang, lalu ngobrol, aduh, kadang-kadang banyak keliru. Ya kita lihat-lihat juga lah. Tapi prinsip dasarnya zuriat Nabi tetap kita hormati. Zuriat ya, keturunan Nabi. Jadi banyak orang sekarang ingin menghancurkan orang, bukan dengan orangnya, tapi dengan asal-usul. Menghancurkan Islam bukan dengan Islamnya, tapi dengan Qur'annya digerogoti. Hadisnya digerogoti. Tapi Quran kalah, dia nggak bisa menggerogoti. Hadis digerogoti. Maka zaman dulu orientalis itu mengatakan bahwa hadis-hadis itu sesuatu yang tidak punya dasar sejarah. Tapi ada ulama kita yang menghantam para orientalis. Itu dari dulu begitu. Itu hanya ada dalam kajian-kajian akademik. Kalau kajian-kajian di masyarakat nggak ada yang begitu. Tapi di akademik itu terjadi. Nah, saya lanjutkan lah. Itu tadi cuma intermezzo aja ya. Mana tadi tuh? Wa fi lafzin Nasa'i, dalam redaksinya Imam An-Nasa'i, kolektor hadis, yusolli rakaataini. Rasulullah salat 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya yang mengqashar salat selama 15 hari. Nah, sekarang khulasah, kesimpulannya adalah hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain ini seorang sahabat Nabi. Beliau juga seorang periwayat hadis, tapi tidak sebanyak 7 perawi hadis yang sering kita sebutkan. Beliau ini, Imran bin Husain, itu masuk Islam pada saat ketika perang Khaybar. Perang Khaybar. Kita mungkin pernah dengar tuh. Khaybar. Pernah dengar kan? Nah, disitulah Imran bin Husain dan bapaknya masuk Islam. Jadi bukan di awal-awal dia masuk Islam. Bukan pada saat Fatu Makkah. Tapi pada saat peperangan Khaybar, beliau masuk Islam. Dan pada saat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini Imran bin Husain itu diangkat sebagai qadhi, sebagai mudarris, sebagai ustadz untuk mengajar para penduduk Basrah di Irak. Nah, sejak saat itu dia menetap di Irak, wafat di Irak atau di Basrah. Dan beliau, ceritanya ini, kalau kita baca riwayat sahabat Nabi, pada saat perang Khaybar, ini beliau itu pernah melakukan baiat kepada Nabi. Nah, pada saat ketika dia menaruh tangannya ke tangan Rasul, tangan kanannya itu memperoleh penghormatan besar. Dia bersumpah, dia tidak akan menggunakan tangan ini kecuali untuk perbuatan-perbuatan yang mulia. Bagaimana orang setianya kepada Nabi, pengaruh Nabi kepada orang pada saat itu besar sekali. Nah, beliau ini pernah diuji penyakit 30 tahun, lamanya 30 tahun. Kita satu hari aja udah nggak gelisah, sudah mengeluh. Ini 30 tahun. Dan dia nggak pernah mengeluh, apalagi mengucapkan, merasa sakit diucapin itu nggak pernah. Jadi ada sahabat menjenguk. Sahabat ini bilang,
untuk berobat. Nah ini dasar bagi orang yang nggak berobat kalau sakit dia nih contohnya. Berobat. Apa kata Imran bin Husain? Dia tersenyum lalu berkata, yang paling aku cintai adalah apa yang dicintai oleh Allah. Penyakit ini diinginkan Allah dan itulah yang diinginkan Allah, itulah yang saya cintai. Tapi jangan Bapak pakai nih. Jangan. Ini beda imannya. Kalau kita begitu mati kita. Berobat. Itu maksudnya. Ini boleh. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh nggak saya tidak berobat kalau sakit? Boleh. Kalau ente sanggup. Imannya kuat. Jangan disalahin. Tetapi risikonya tanggung sendiri dong. Tetapi afdolnya kalau kita lihat apa yang dikatakan Nabi, dau mardokum, obati orang-orang sakit di antara kalian. Nah saat dia meninggal, dia wasiat kepada kerabatnya, dia bilang, pada saat dia meninggal, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakan jamuan. Jadi ini menantang perkataan orang-orang yang mengatakan nggak perlu ada pesta itu. Kan ada itu kelompok Wahabi, wah ini orang lagi kesusahan kok dikasih berat. Ya itu banyak bisa dibalikin tuh. Ini kalau mengatakan apa yang dikatakan oleh Imran bin Husain, saya ini meninggal, itu bukan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengembirakan. Dia bertemu dengan Allah, pulang kembali kepada Allah. Kira-kira enak nggak pulang, Pak? Enak. Kalau enak pulang, kenapa ditangisi? Harusnya dirayakan dong, diselebrasi itu, celebrate kan? Diselebrasi, dirayakan, dipesakan, potong kambing, kasih makan orang. Nah akhirnya kita kemudian merayakan. Biasanya itu kan dari uang-uang yang masuk itu dibelikan ini, itu sedekah amal dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Itu bisa memberikan manfaat. Jadi jangan ikut Wahabi lah. Yang pertama, nggak ada yang datang kalau ada meninggal. Kenapa? Cuma bengong aja itu. Nggak ada tahlilan, nggak ada apa. Nggak ada berkatnya lagi. Tidak menarik gitu. Kalau bahasa kata Bang Haji Apu nggak menarik katanya. Oke ya, nah sekarang kita lanjutkan. Imran bin Husain ini meriwayatkan hadis nggak banyak, cuma 130 hadis. Kalau Abu Hurairah 5.000 hadis. Makanya Imran bin Husain tidak termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi pernah meriwayatkan hadis dari Nabi 130 hadis. Apa kata Imran bin Husain? Dia mengatakan, aqama Rasulullah SAW di Makkah. Rasulullah pernah mukim di Mekah. Zaman al-Fatih, pada saat ketika penaklukan kota Mekah. Berapa hari? Samana asyrah laila. Di sini sebut 18, yang sebelumnya 15. Jadi ada beda-beda kan informasi. Yusolli rakataini. Rasulullah salat 2 rakaat berarti Rasulullah qasar. Qasar gitu. Berarti di sini lebih dari 15 hari itmam, 15 hari yang pertama. Yang kedua 18 hari, berarti Rasulullah mengqasar salat selama 18 hari. Berarti beda dengan yang 3 hari, yang 4 hari, 15 hari, 18 hari. Nah, beda-beda. Nanti kenapa bisa beda-beda? Kita akan bahas. Nah, kemudian yaqulu, Rasulullah berkata, ini kalimatnya kurang ya. Harusnya ada ya ahla Makkah. Ya ahla Makkah sallu arba'an fa inna qaumu safari. Wahai orang-orang Mekah yang sudah mukim ya, bukan Nabi nggak mukim di situ. Nabi ini musafir. Wahai orang-orang Mekah, sallu arba'an. Kalian ini beda dengan kami. Kami musafir. Kalian sholat 4 rakaat. Kenapa? Fa inna qaumu safar. Karena kami ini adalah kaum yang melakukan safar. Jadi kami 2 rakaat. Artinya apa? Jangan sampai nanti ditiru oleh orang Mekah ini Nabi sholat 2 rakaat. Maka Nabi bilang, ya ahla Makkah, sallu arba'an. Kalian sholat 4 rakaat. Kami 2 rakaat. Kenapa? Fa inna qaumu safar. Kami ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Bisa dipahami ya? Kalau cuma ini Anda nggak bisa pahami nih, kurang. Karena ini bisa berbeda dengan kalimat sebelumnya kalau nggak pakai ya ahla Makkah. Nah, di sini kita lanjutkan. Qala Malik, Imam Malik berkata, innal khamsata asyara yauman allati aqamaha sallallahu alaihi wasallam amal fatih innama aqamaha wa huwa yanwi annahu la yuqimu wa hadha bi'aini yalzamuhum fi zamanil ladzi haddaduhu wal mu'tabaru 'inda al-fuqaha'i thalatha wa 20 farida fi zamanil muakkad. Kata Imam Malik mengomentari yang di atas, 15 hari yang Nabi mukim di Mekah pada saat penaklukan kota suci Mekah
itu pada dasarnya Nabi menetap di sana dan dia niat dia tidak akan mukim selama sebanyak itu, tapi karena ada sesuatu yang lain dia jadi mukim lebih lama. Maksudnya begitu. Wa hadza bi aini, ini sendiri yalzamuhum fi zamanil ladzi haddaduhu, mewajibkan mereka pada zaman yang mereka telah batasi. Wal mu'tabar, yang diambil, yang dipertimbangkan, indal fuqaha tsalasa, menurut 3 ahli fikih tadi, itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa isyruna faridah, cuma 20 rakaat saja yang dipertimbangkan fi zamanil muakkad, pada zaman yang tertentu. Sekarang isyruna faridah, satu solat itu satu hari berapa kali? Berapa kali? Berarti kalau isyruna faridah berapa hari? Ini kan sholat satu hari 5 kewajiban, ya kan? Kalau 20 kewajiban berarti berapa? 4 hari. 20 bagi 5, berarti berapa hari satu hari? 4 hari. Berapa kata jumhur ulama masa di mana orang boleh mengqashar sholat? 4 hari. Ini kata Imam Malik. Jadi kata Imam Malik, Nabi itu mukim di sana awalnya nggak begitu, tapi dia niat nggak seperti itu. La yuqim, tidak menetap, tapi karena ada sesuatu sehingga dia memperpanjang. Dan Nabi tetap rakatain, tetapi batas yang dihitung bukan batasan itu, tetapi adalah yang wajib 20 kewajiban fi zamanil muakkad, pada zaman yang ditentukan. Artinya sudah ditentukan. Berarti berapa hari? 4 hari. Ini matematika lagi kan. Irfan udah bersembunyi di balik bapaknya tuh. Aku saya tanya, kemana saya tanya dia bingung. 4 hari 20 rakaat. Ya tinggal 4 hari kali 5 rakaat. Berarti 20 faridah, 20 kewajiban. Qala Malik wa Syafi'i idza nawa iqamata aktsar min 4 ayyam atam. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau seorang niat mukim lebih dari 4 hari, maka dia harus sholat atamma, menyempurnakan sholat itu setelah 4 hari. Wa in nawadunaha qasara, kalau dia niat di bawah itu maka dia mengqasar. Wa qala Abu Hanifah idza nawa iqamata 15 yauman atamma wa in nawadunaha qasara. Kata Abu Hanifah, kalau dia niat mukim selama 15 hari, maka selama 15 hari itu dia melaksanakan qasar, dan setelah itu dia harus atamma, itmam. Wa qala Ibnul Mundzir ajma' ahlul ilmi anna lil musafiri ay yaqsura ma lam yajma' iqamah wa in ata alaihi sinun. Para ulama itu sepakat bahwa musafir punya hak untuk mengqasar selama dia tidak iqamah, tidak bermukim. Wa in ata alaihi sinun, meskipun dia datang ke tempat itu bertahun-tahun. Seperti saya di Palu misalnya, kan bertahun-tahun saya datang tuh. Itu tetap dianggap musafir. Tapi setelah 4 hari, saya tetap harus dalam posisi itmam. Gitu loh. Meskipun ada tempat. Itu tiap tahun kita datang. Nah sekarang kita akan melihat misalnya terkait dengan persoalan kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat itu di kalangan para ulama, ya ini sedikit terakhir ya. Yang pertama terkait dengan persoalan ini, Nabi nggak pernah, atau dalam teks itu nggak ada ditentukan terkait dengan batasan harinya. Itu persoalannya. Nabi nggak pernah bilang qashar sholat itu 4 hari. Nah, Nabi nggak bilang. Secara teks ya, teksnya nggak ada tuh. Tetapi yang terjadi adalah fi'il Rasulillah, perbuatan Rasul. Di satu sisi dia menetap 10 hari, dia qashar sholat 10 hari. Di satu sisi dia menetap 4 hari, dia qashar sholat 4 hari. Kadang-kadang 15 hari, kadang-kadang 18 hari, kan begitu. Sehingga dari sinilah kemudian membingungkan para ulama. Nah, kemudian dari itu maka mereka mengambil mana yang paling kuat di antara hari-hari itu. Itu yang disebut dengan wal qiyas. Selama tidak ada nas yang menentukan batasannya, maka mereka akan mengambil mana yang paling kuat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Misalnya Abu Hanifah ngambil 15. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad ngambil 4. Jadi gitu. Nah kalau ditanya kenapa bisa beda pendapat? Yang pertama, dalil nggak ada yang mengatakan harus 3, harus 4, dan sebagainya. Sementara praktek Nabi banyak melakukan hal itu. Kalau ada perbedaan-perbedaan di situ, para ulama biasanya mengambil mana yang paling kuat, lalu dijadikan sebagai ketetapan hukum. Bisa dipahami ya? Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Paling tidak kita pernah mendengar, meskipun nanti mungkin 1 hari 2 hari lupa lagi nggak apa-apa. Yang penting kita pernah mendengar bahwa di dalam fikih perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa gitu, bukan sesuatu yang luar biasa, biasa aja. Dan perbedaan itu punya dasarnya. Dasarnya adalah di dalam memahami hadis, di dalam biasanya tidak ada nas yang menentukan hal itu, maka mereka kemudian mengambil mana yang paling kuat di antara hadis-hadis yang mereka lihat. Saya pikir itu. Kalau ada yang ingin dipertanyakan saya persilakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.